البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Rahmatullahi wabarakatuh. Zahirnya sudah betul yang tertulis di situ nomor 1 sampai 12 zahirnya sudah betul, wallahu a'lam. Iya, betul. Tidak serta-merta orang yang terjatuh ke dalam bid'ah langsung tersemat padanya vonis mubtadi' atau ahlul bid'ah. Sebagaimana orang yang jatuh pada suatu dosa besar tidak langsung dikatakan dia fasik. Tidak semua, tidak selalu orang yang jatuh pada kekufuran dikatakan kafir, kufur akbar atau syirik akbar dikatakan kafir atau musyrik. Karena boleh jadi ada syarat-syarat yang belum terpenuhi atau ada faktor-faktor penghalang yang menyebabkan terhalangi untuk ditegakkan hukum padanya hukum tadi. Makanya perlu adanya iqamatul hujjah agar kita jelas apakah dia orangnya tahu atau tidak tahu, dia lupa atau tidak lupa, dia sengaja atau terpaksa dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Dan juga kalau divonis orang ini mubtadi' bukan berarti langsung pasti masuk neraka. Betul, itu betul. Kita sendiri tidak berani memastikan kita masuk surga. Kita tak tahu di akhir hayat kita apa. Kewajiban kita hanyalah mengikuti syariat dan juga menghukumi orang sesuai dengan dohirnya kalau sudah tegak hujjah dan sebagainya. Baik. Dan itu vonis berlaku untuk sekarang. Dalam artian kita tak tahu dia menjelang kematiannya tobat atau tidak, kita tidak tahu. Hanya saja kita mengingatkan seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 adalah di neraka, yang satu di surga. Tanpa kita memastikan apakah masing-masing dari kita itu masuk surga atau masuk neraka, sampai jelas dalilnya dan sampai jelas bukti menjelang kematian istilahnya di akhir hayatnya memang naudzubillah kita mati kafir atau mati sebagai muslim, mati muslim biasa atau sebagai sunni salafi. Adapun vonis-vonis dia mubtadi itu berlaku untuk sekarang. Sebagaimana seseorang dikatakan pencuri, yaitu vonis untuk sekarang. Dalam artian kita tidak tahu akhir hayatnya mungkin dia sudah taubat, dia sudah bersih, dan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa vonis orang itu sekarang ini. Kalau dia belum bertaubat dan sudah tegak hujjah, ya diberikan kepadanya hukum yang sesuai. Kalau dia sudah bertaubat dan terbukti memenuhi syarat-syarat taubat, terbukti kejujurannya, maka haram untuk di dosanya itu dibongkar-bongkar lagi karena sudah tidak berdosa. Karena man taba an dzambin kaman la dzambalah. Orang yang telah bertaubat dari suatu dosa bagaikan orang yang tidak berdosa. Ini kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Baik. Maka kita tidak boleh mengatakan engkau pasti masuk neraka karena engkau mubtadi'. Masalah engkau mubtadi', iya kita menghukumi dia mubtadi' kalau sudah sesuai dengan syarat-syarat dan seterusnya itu. Tapi masalah di akhir hayat seperti apa, itu bukan urusan kita. Kita tak tahu apa yang akan terjadi pada kita tak tahu apa yang akan terjadi pada dia. Baik. Jadi secara umum tulisan yang tersebut di situ sudah betul, wallahu a'lam. Demikian pula yang terkait dengan masalah yaitu puasa hari Senin dengan alasan yaitu itu hari di mana Nabi dilahirkan dan Nabi mendapatkan wahyu. Betul, itu betul. Yang berlebihan, itu yang menjadi mubtadi' dalam artian membuat perayaan tiap tahun dan semacam itu yang mubtadi' seperti yang difatwakan oleh Imam Imam Ibnu Bas dan juga Imam Al-Wadi'i dan yang lainnya. Kecuali yang telah Anda sebutkan tadi, ada udzur yaitu dia tidak tahu atau dia dipaksa atau yang semacam itu, udzur-udzur yang jelas dalil-dalilnya tentang itu. Demikian pula terkait yang terpandang bukan sekedar dalilnya, betul. Tapi dalilnya itu dipahami dengan pemahaman salaf. Itulah yang membedakan antara kita dengan orang-orang khalafiyun. Pakai dalil sesuka hatinya seperti para mubtadi'ah. Bahkan orang-orang kafir pun menggunakan suatu dalil, tapi ternyata tidak sesuai dengan cara pendalilannya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.